Halo great people, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe selalu. Oke? Dengan begitu great people akan selalu mensupport video kita dan channel YouTube kita. Hai great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Dripper kita hari ini adalah Coffee Plus. Dripper ini gue temukan di Tokopedia. Gue lupa kapan gue temukannya dan gue udah lupa juga tokonya apa. Gue langsung beli. Nama perusahaannya Coffee Plus dan nama drippernya adalah Ray. Nggak banyak informasi tentang dripper ini. Gue hanya penasaran dan gue langsung beli. Dan setelah gue beli dan gue unboxing, gue menemukan dripper ini cukup menarik. Dripper ini datang dengan dua item. Jadi yang pertama ini adalah drippernya sendiri. Jadi drippernya adalah plastik bahannya. Tidak ada informasi juga ini materialnya apa, apakah plastik PE atau Tritan atau apapun nggak ada. Tapi yang ada hanya 01 Ray design by Coffee Plus. Nah terus juga bobotnya ringan banget dan gue pikir tadinya bawahnya adalah metal. Tapi ternyata metal ini hanya tampilan luar eksternalnya aja, dalamnya juga tetap plastik. Secara sistem ini adalah conical dripper. Dia punya negative ribs, tapi negative ribsnya itu nggak dalam-dalam banget. Dan dia ada banyak. Dia punya diameter bagian bawah, nggak terlalu besar juga. Mungkin ini mirip-mirip dengan V60, tapi yang gue perhatikan secara finishing dia nggak terlalu bagus karena di bagian kanan dan kiri itu seperti bekas injection moldnya. Untuk buat dripper seperti ini harus dicetak, di molding, dan kemudian ketika dikeluarkan dari molding ada bagian tertentu yang harus dipotong. Nah ini adalah bagian yang tidak rapi dipotong oleh mereka dan biasanya bagian ini adalah bagian tempat liquidnya diinjek. Jadi diinjek masuk, terus ya lubangnya tuh ada di sini. Jadi harus dipotong di bagian ini, tapi tidak terlalu rapi. Gue nggak tahu ini bahannya plastik juga atau bukan. Ya ini bentuknya kayak mirip-mirip seperti dripper-dripper yang kita punya. Dia datang dengan base. Nah base-nya ini metal dan gue nggak tahu kenapa dia tidak langsung buat ada base-nya aja, kenapa harus dipisah seperti ini. Mungkin menurut gua kalau misalnya dipisah akan lebih hemat ya. Dan lagian penempatan base-nya juga kalau misalnya kita nggak pasang dengan benar-benar tepat pada posisinya, justru dia kayak miring. Bisa jadi kayak gini. Jadi benar-benar harus dipasang dengan tepat. Kemudian finishingnya juga kurang rapi sebenarnya. Ini ada kayak karet-karetnya yang belum dipotong gitu. Tapi ya kita nggak tahu rasanya. Kita penasaran aja. Kita coba beli. Dan kalau great people bisa temukan, ini kalau nggak salah harganya sekitar 200 ribuan. Ya pertanyaannya, ngapain dibeli kalau belum tentu mendapatkan hasil yang enak? Kita selalu senang untuk melakukan percobaan dengan dripper baru. Ya mungkin ada inovasi yang works, ada inovasi yang tidak works. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita coba. Setelah gue lihat-lihat dripper ini, gue merasa kita bisa melakukan komparasi dengan dripper sejenis yang mirip. Kita bisa komparasi dengan dripper ini. Apa dripper ini? Ini adalah dripper Easy Presso yang waktu itu datang dengan box brew set. Ini juga bisa dilepas. Kalau dilihat-lihat secara diameter pantatnya juga mirip-mirip base-nya. Diameternya juga mirip-mirip. Berhubung sama-sama plastik. Kemudian sistem bekerjanya juga mirip. Dan juga di sini ada negative ribs. Walaupun negative ribsnya nggak sebanyak ini, tapi mungkin bisa kita komparasi seberapa baik hasil ini. Karena waktu itu pas kita nyeduh pakai ini hasilnya cukup oke, dan kita akan compare, kita lihat. Tentunya hari ini kita akan nyeduh pakai kopi dari Fugol, dan kopi kita hari ini adalah ini. Kesini aja nih sekalian nih kesini aja nih. Great people, Bali Citrus Lady adalah salah satu kopi yang cukup pionir di Fugol. Dan waktu itu untuk pertama kalinya kita mencoba membuat ilustrasi di packaging Fugol pertama kalinya. Itu sekitar tahun 2020 pas COVID. Itu justru adalah Bali Citrus Lady. Ini adalah kopi yang menemani kita cukup lama sampai sekarang. Ya gue nggak tahu dulu supplier kita dulu dari Wonogiri. Sekarang Bali Citrus Lady sekarang udah dari Karana Global. Jadi memang ada perbedaan supplier, tapi secara rasa tidak berbeda terlalu jauh. Dengan proses natural, ketinggian 1200 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Ilustrasinya sendiri waktu itu gue pilih karena gue pengen meng-highlight budaya Bali, dan biasanya budaya Bali yang paling kental adalah penari-penari Bali. Jadi ya itu kenapa desain kita seperti ini. Oke. Nah sekarang kita akan siapkan semuanya dan kita akan komparasi dan kita akan lihat yang mana yang lebih better. Apakah Reynaldi ini yang lebih better atau ternyata tetap dripper dari Easy Presso yang lebih better. Oke. Oke, di sini udah disiapkan dan kita akan mulai nyeduh.
gue melihat sebenarnya inovasi orang-orang di dalam industri ini untuk terus menciptakan dripper-dripper yang baru itu sebenarnya nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena entah orang pengen dapat profit dari menjual dripper, entah orang memang merasakan kayak mereka punya idealisme yang harus dituangkan ke dalam bentuk dripper baru gitu. Tapi problemnya adalah ketika dripper-dripper seperti ini lahir, tapi dibuat tidak dengan optimal menurut gue. Kenapa tidak dengan optimal? Ya dengan finishing yang kurang oke, dengan adanya negative rips, tapi negative ripsnya juga nggak tahu benar-benar bekerja dengan baik atau tidak gitu di sini. Kemudian tidak ada penjelasan berartinya. Nah, untuk orang-orang seperti gue yang senang nyeduh dan sering unboxing, kita tuh lebih prefer untuk mendapatkan keterangan langsung dari si drippernya. Jadi kita sangat menghargai ketika di dalam packagingnya ada manual booknya, sehingga kita mengerti kayak oh ternyata materialnya ini, diameternya ini, beratnya ini, cara pakainya ini gitu. Jadi lebih jelas dan bisa memberikan edukasi lebih. Nah, yang gue temukan sama masih dripper Easy Presso yang sebelumnya kita review ini memang memberikan brutam yang lebih cepat dan kencang banget turunnya. Jadi gue samain grind size-nya dan gue coba pengen lihat perbandingannya seberapa cepat flow rate dari dripper ini, karena gue merasakan flow rate ini akan memberikan flow rate yang lebih lama. Nah, tadi di dripper Easy Presso sekitar 1 menit 50 detik brewbednya udah kering. Nah, di sini brewbednya kering di 1 menit 50 detik juga. Jadi sebenarnya so far mirip-mirip, dan 2 menit 15 sudah selesai. Ini 2 menit 10 udah selesai. Dari hasil percobaan ini yang kita temukan, jadi yang gue temukan adalah dari dripper ini ternyata kalau negative ripsnya sepertinya bekerja, walaupun terlihat cekungan ke dalamnya itu nggak sedalam negative rips yang lainnya, tapi mungkin karena negative ripsnya dalam jumlah yang cukup banyak, otomatis dia membuat flow rate-nya jadi lebih cepat. Nah, hal ini terbukti barusan flow rate-nya lebih cepat. Tapi secara aroma yang gue rasakan, aroma yang ada di Easy Presso ini lebih intens. Sedangkan aroma yang ada di Ray Dripper ini intensitasnya sedikit lebih rendah. Nah, mungkin hal ini disebabkan oleh feeling gue tingkat ekstraksi dari Easy Presso lebih tinggi. Kenapa? Karena sekilas kalau dilihat, bahan dari Easy Presso ini lebih tebal. Bahan dari si Ray agak sedikit lebih tipis. Yang artinya heat retention yang dimiliki oleh si Ray ini sedikit di bawah dari Easy Presso. Dengan heat retention yang lebih tinggi, yang lebih baik, panas yang di keep lebih bagus, tingkat ekstraksi akan lebih tinggi. Itu efeknya kemana? Efeknya ke ekstraksi. Efeknya ekstraksi kemana? Ya ke aroma salah satunya. Kalau ekstraksinya optimal, biasanya aromanya akan lebih intens sedikit. Cuma kita nggak tahu, kita akan coba rasa dan kita coba ukur hasil ekstraksinya. Nah, untuk mengukur hasil ekstraksi kita akan pakai refraktometer. Nah, kegunaan refraktometer ini adalah sebelumnya, buat great people yang nggak tahu ini apa, ini adalah refraktometer. Refraktometer ini gunanya untuk mengukur TDS. Jadi di sini ada tulisannya TDS. Coffee TDS. TDS ini ada apa? TDS ini apa? TDS ini adalah total dissolved solid. Jadi jumlah kopi yang terlarut di dalam air. Dan kita bisa ukur dan kita bisa tahu seberapa tingkat ekstraksinya. Jadi kalau misalnya angka lebih tinggi, tingkat ekstraksi lebih tinggi, angka lebih rendah, tingkat ekstraksi lebih rendah. Dan itu bisa tercermin dari rasanya. Cara pakainya gampang. Jadi kita tinggal tetesin liquidnya, dan habis itu kita tinggal tutup. Nah, kita tinggal cek. Karena ini liquidnya masih panas banget, biasanya TDS-nya akan jadi lebih rendah. Karena TDS-nya tuh bervariasi dan tergantung oleh suhu. Kalau suhunya makin rendah, TDS-nya akan terus naik. Kalau suhunya panas banget, biasanya TDS-nya lebih rendah. Karena mungkin pembacaan sensor dari alat seperti ini akan lebih better ketika suhunya lebih rendah. Nah, sekarang di Ray Dripper menunjukkan angka 1,06. Jadi strength-nya 1,06. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Yang pertama 1,06. Nah, menariknya TDS-nya juga sama. 1,06 yang kedua. Coba dilihat. Yang artinya tingkat ekstraksinya hampir serupa, guys. Bahkan serupa. Pertanyaannya, apakah rasanya bisa serupa? Jadi yang pertama kita akan coba. Impresi awal yang gue dapatkan menggunakan dripper ini adalah
Dripper ini memberikan tingkat acidity yang lebih bright, tapi secara mouthfeel dia lebih tipis. Sedangkan dripper dari Easy Presso memberikan sweetness yang lebih tinggi dengan mouthfeel yang lebih bulat. Artinya, dengan tingkat ekstraksi yang sama persis, tapi jenis dripper yang berbeda, material yang berbeda, walaupun dengan resep yang sama, suhu yang sama, interval yang sama, itu pasti memberikan rasa yang berbeda. Jadi Great People harus ingat, jika ada orang ngomong, itu TDS-nya udah sama kok, atau misalnya resep yang gue ikutin udah sama tapi drippernya beda, atau misalnya hal-hal lain yang menurut Great People melakukan sama persis dengan orang lain atau dengan resep yang sama, itu hasilnya pasti beda. Nah, hal ini kita tunjukin di sini hari ini dengan TDS yang sama 1,06, ternyata rasanya berbeda, karakternya berbeda. Nah, hal ini kenapa? Hal ini seperti yang tadi gue bilang di awal, hal ini terjadi karena material, dan mungkin material kita bisa bilang kasat mata sama-sama plastik, tapi penyusun plastiknya kita nggak tahu nih, ini tritan, ini gue nggak tahu ini penyusun plastiknya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketebalan dari drippernya itu berbeda, sehingga memberikan heat retention yang berbeda. Nah, heat retention yang berbeda ini artinya ada panas yang di-keep lebih baik di dripper Easy Presso ketimbang di Ray Dripper ini. Jadi ada panas yang langsung keluar dari Ray Dripper sehingga ekstraksinya jadi nggak optimal. Itu juga bisa terjadi. Ya, hasilnya terlihat di sini rasanya lebih bulat, rasanya lebih manis. Kalau yang di sini rasanya lebih asam, tapi tapi mouthfeel-nya lebih tipis gitu. Nah, tapi balik lagi, ini kan balik lagi ke selera Great People masing-masing. Kalau Great People ternyata gue lebih suka yang asam dengan mouthfeel yang tipis, silahkan belilah Ray Dripper. Tapi kalau Great People merasa kayak gue lebih demen yang manis dengan mouthfeel yang lebih bulat, ya kenapa tidak? Great People juga bisa cari dripper seperti ini. Tapi apakah gua merekomendasikan Great People untuk beli Ray Dripper? Sepertinya tidak perlu. Kenapa? Karena mungkin kita bisa dapat hasil yang lebih better bahkan dengan V60 menurut gua. Hasil dari V60 mungkin lebih better daripada si Ray Dripper ini, dan V60 harganya mungkin lebih murah. Yang kedua, gua merasa dengan Ray Dripper ini finishingnya kurang oke, finishingnya kurang rapi, terus kejelasan dari drippernya juga mungkin gua nggak baca dari webnya mungkin ya, cuma ya menurut gue kayak kurang informatif aja drippernya. Jadi apakah gue rekomendasikan? Untuk kali ini gue tidak rekomendasikan karena gue merasa walaupun harganya murah, tapi sebenarnya rasanya biasa aja, dan kita bisa mendapatkan hasil yang serupa, bahkan lebih better dengan dripper lainnya. Jadi kalau Great People punya dripper yang udah oke, Great People nggak perlu upgrade atau nambah ke dripper seperti ini. Jadi ya begitulah kira-kira. Oke, Great People, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita ada Bali Citrus Lady. Great People, sampai bertemu di video selanjutnya.